Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada semua siswaku. Pada hari ini, pertemuan ketiga hari ini, kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu, di mana materi minggu yang lalu yaitu materi yang kedua yang berjudul Kedudukan Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Kemudian pada materi hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada materi kali ini ada 3 cakupan materi yang kita akan bahas. Yang pertama adalah pengertian sistem nilai dalam Pancasila. Yang kedua, pelaksanaan Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketiga adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Materi ini dapat anakku semuanya simak di dalam buku paket PPKN kelas 10 yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Kemudian buku penunjangnya adalah buku modul PPKN kelas 10 yang diterbitkan oleh CP Grahadi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai berasal dari 2 kata, yaitu sistem dan nilai. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, sistem menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Andes Sumanep mengatakan, sistem ialah kelompok bagian yang bekerja sama guna melaksanakan suatu maksud. Kemudian menurut Profesor Sumantri mengatakan, sistem ialah suatu sarana yang menguasai keadaan serta pekerjaan agar dapat menjalankan tugas secara teratur ataupun suatu tatanan dari hal-hal yang saling berkaitan serta berhubungan sehingga membentuk suatu kesatuan dan keseluruhan. Kemudian pengertian nilai. Nilai sering dihubungkan dengan masalah kebaikan. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila berguna, bermanfaat, benar dan baik bagi kehidupan manusia. Kemudian, nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dan digali dari kepribadian bangsa Indonesia dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi kesatuan sistem nilai yang dimiliki bangsa Indonesia yang menentukan pola sikap, tingkah laku dan tindakan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, pelaksanaan Pancasila dalam penyelenggaraan negara tertuang di dalam 9 nilai. Yang pertama, nilai ketuhanan. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggaraan negara, tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya. Artinya bahwa penyelenggaraan negara atau pemerintah harus merasa bahwa setiap kegiatannya, pekerjaannya selalu ada yang mengawasi, yaitu yang maha melihat. Siapa itu? Yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kemudian nilai kedua yaitu nilai kemanusiaan. Artinya tingkat pengakuan dan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Bahwa manusia itu mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara berimbang. Kita tidak bisa menuntut hak sebelum kita melaksanakan kewajiban terlebih dahulu.
Kemudian yang ketiga, nilai keberadaban sebagai landasan etis atau menunjukkan derajat pengakuan sisi moralitas dalam proses pengelolaan tata pemerintahan. Yang keempat, nilai keadilan sebagai tindakan di mana proses kebijakan dan program yang dijalankan secara adil tanpa diskriminasi kepada siapapun. Artinya bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah negara, kita tidak boleh memandang orang berdasarkan suku, bangsa, agama, ras, jenis kelamin, semuanya sama dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara. Kemudian nilai kelima, nilai persatuan, artinya derajat kepentingan bersama yang harus dijunjung tinggi dalam kondisi masyarakat Indonesia yang multi etnis dan heterogen. Artinya bahwa negara kita ini adalah negara yang bermacam-macam suku, bangsa, agama, adat istiadat, kemudian warna kulit, semuanya menjadi satu di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian nilai kedaulatan rakyat, artinya representasi nilai yang mengedepankan partisipasi dan orientasi kebijakan dan program pembangunan bertumpu pada ekstensi kerakyatan. Artinya bahwa pembangunan-pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah itu harus dirasakan oleh rakyat itu sendiri. Kemudian demokrasi dalam musyawarah, bahwa proses demokrasi yang harus dibangun oleh bangsa Indonesia harus didasarkan kesepakatan bersama yang di dalamnya ada mekanisme, yaitu mekanisme trust dan transparansi. Artinya bahwa ada keterbukaan dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Kemudian nilai kesejahteraan sosial, bermakna kesejahteraan bersama harus menjadi cita-cita bersama dan menjadi landasan di setiap aktivitas. Hal ini juga tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45 di pembukaannya. Alinea kedua mengatakan bahwa cita-cita negara kita adalah menciptakan suatu masyarakat adil dan makmur. Mudah-mudahan cita-cita tersebut akan tercapai sampai negara Indonesia maju dan berkembang. Kemudian nilai gotong royong kekeluargaan. Derajat kerjasama dalam membangun kemajuan sosial, nilai inilah yang sering disebut sebagai nilai dasar Pancasila. Artinya bahwa nilai dasar Pancasila itu yang membedakan kita dengan negara-negara lain adalah adanya nilai gotong royong dan kekeluargaan. Hal itu telah tercermin pada budaya-budaya bangsa kita dan telah dilakukan oleh para pendahulu kita, nenek moyang kita dulu, bahwa dalam melakukan suatu aktivitas sosial, maka para pendahulu kita, para nenek moyang kita dulu, semuanya melakukan dengan sistem gotong royong dan kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini ada 6 pokok. Yang pertama, pengakuan adanya causa prima, sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kemudian menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dalam beragama. Negara memfasilitas bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Artinya bahwa negara kita adalah negara
Beragama arti negara yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Maka negara kita sampai saat ini, negara kita mengakui ada 6 agama dan beberapa penganut kepercayaan. Silakan kita memilih agama-agama yang telah ada tersebut sesuai dengan keimanan kita masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Apabila itu dilakukan semuanya, maka terciptalah yang namanya kerukunan antar umat beragama itu sendiri. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal. Kemudian mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Artinya, kemerdekaan Indonesia itu adalah kemerdekaan yang merupakan hak kita sebagai bangsa negara Indonesia. Hal itu tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama yang mengatakan bahwa setiap warga negara, setiap negara mempunyai hak untuk merdeka. Kemudian sila ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Di sana ada 5 nilai yang terkandung. Yang pertama, nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit, menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. Artinya bahwa dari 5 komponen dari sila persatuan Indonesia ini akan bisa berkembang kalau kita mencintai bangsa Indonesia sendiri. Kita tidak boleh membangga-banggakan negara orang sebelum kita melihat apa yang ada di negara kita. Kemudian sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingatkan dalam keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Perbedaan umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia itu terletak pada musyawaratan rakyat. Artinya bahwa negara kita apapun masalahnya dapat dipecahkan dengan cara musyawarah, kemudian mencapai suatu mufakat dan dilaksanakan dengan cara kekeluargaan. Kemudian sila kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Artinya, bidang sosial ini sering tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45 pembukaan alinea ke-4 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kemudian diperkuatkan lagi di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 yaitu pasal 33 tentang perekonomian dan pasal 34 tentang sosial. Demikianlah materi hari ini Bapak sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian dan bagi Bapak. Untuk itu Bapak akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.